Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Sebelum kita mempelajari ragam gejala sosial di masyarakat, kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Diharapkan setelah mempelajari tentang ragam gejala sosial di masyarakat, kalian memahami ragam dan bentuk gejala sosial. Kedua, mengenali perbedaan sosial, perbedaan individu dan perbedaan antar kelompok. Ketiga, memahami multidimensional identitas dalam diri individu maupun kelompok. Keempat, mengkaji heterogenitas atau keragaman sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita akan mempelajari tentang konsep gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial merupakan fenomena yang muncul di masyarakat atau realitas yang terjadi di masyarakat. Konsep yang lain mengenai gejala sosial di masyarakat yaitu bahwa adanya gejala sosial karena ada interaksi sosial di masyarakat. Jadi tanpa adanya interaksi sosial atau hubungan antar manusia, tidak akan ada gejala sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, di dalam masyarakat ada gejala sosial yang positif dan negatif. Gejala sosial yang positif misalnya pembangunan, sedangkan gejala sosial yang negatif misalnya kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. Ada juga gejala sosial yang berbentuk fisik dan non-fisik. Berbentuk fisik misalnya penemuan handphone yang bermanfaat dalam kehidupan. Dan kemudian non-fisik misalnya munculnya paham-paham baru dalam kehidupan sosial, misalnya tentang paham fundamentalisme, kemudian terorisme, konsumerisme, hedonisme, fanatisme, individualisme, liberalisme, dan lain-lain. Itu adalah gejala sosial yang non-fisik. Selanjutnya, tentang gejala sosial ini ada ketika melakukan interaksi sosial, kita akan menjumpai individu dan kelompok masyarakat yang memiliki berbagai identitas. Jadi ketika kita melakukan hubungan sosial atau berinteraksi, kita pasti akan menjumpai individu yang beraneka ragam. Entah itu suku, agama, ras, atau golongan, keyakinan, dan sebagainya. Kemudian, dengan memahami berbagai identitas yang multidimensi di dalam masyarakat, maka kita memiliki sikap toleransi dan terbuka terhadap adanya perbedaan-perbedaan individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, selanjutnya konsep gejala sosial di masyarakat yang lain adalah bahwa perbedaan-perbedaan ini dalam sosiologi dikaji dalam diferensiasi sosial, dan hal itu sangat lazim bahwa dalam masyarakat terdapat masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Selanjutnya, masyarakat yang heterogen perlu kita pelajari. Jadi kalian yang hidup di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam perlu mempelajari tentang masyarakat yang heterogen ini. Selain mempelajari, kalian juga memahami supaya kita mengembangkan sikap toleransi, jujur, terbuka,
menghargai keberagaman sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menghindari masyarakat yang beraneka ragam itu. Setelah kita mempelajari konsep gejala sosial, saatnya kita mempelajari tentang pengertian gejala sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji berbagai gejala sosial. Gejala sosial yang menjadi objek kajian sosiologi adalah gejala sosial yang terjadi secara berulang-ulang atau biasa disebut dengan realitas sosial. Gejala sosial yang terjadi secara berulang-ulang atau terus-menerus membentuk pola keajegan. Pola keajegan yang ada akan menjadi objek pengamatan sosiologi untuk menjelaskan mengapa terjadi hal demikian. Gejala sosial mempunyai keajegan atau berulang-ulang. Dari keajegan dapat dilihat kecenderungan yang akan terjadi sehingga pola perubahannya dapat diperkirakan serta diantisipasi. Topik yang berhubungan dengan gejala sosial bisa menyangkut individu, kelompok, masyarakat, institusi, dan juga lingkungan yang lebih luas seperti negara. Nah, sekarang kita akan mencoba mendalami pengertian dari gejala sosial. Gejala berarti perihal suatu keadaan atau peristiwa yang tak biasa dan patut diperhatikan. Sedangkan sosial berarti berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang tidak biasa terjadi, dan ada kalanya peristiwa tersebut menandakan akan terjadi sesuatu atau bisa menimbulkan perubahan sosial atau masalah sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan lebih serius. Gejala sosial sendiri tidak terlepas dari unsur-unsur sosial seperti individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, organisasi atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini karena dalam suatu struktur sosial secara otomatis terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing bagian tersebut secara sistematis mempengaruhi suatu gejala sosial. Bagian yang dimaksud yaitu kebudayaan, lembaga sosial, kekuasaan, kelompok sosial, atau lapisan sosial. Gejala sosial yang merebak di masyarakat bisa saja tumbuh secara dinamis dan akan membentuk suatu proses sosial, seperti interaksi sosial dan sosialisasi, reaksi atau perubahan sosial, serta permasalahan sosial. Gejala-gejala yang tidak normal atau abnormal tentu akan memunculkan kekecewaan dan penderitaan pada masyarakat. Gejala tidak normal ini tidak dikehendaki di dalam masyarakat, oleh karenanya disebut dengan masalah sosial. Masalah sosial bisa muncul dari berbagai kekurangan manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Problem ekonomis antara lain kemiskinan dan pengangguran. Problem biologis antara lain munculnya penyakit. Problem psikologis antara lain bunuh diri dan penyakit saraf. Problem kebudayaan antara lain perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan. Dalam menentukan apakah suatu gejala sosial merupakan masalah sosial atau bukan, sosiologi menggunakan beberapa kriteria. Kriteria utama suatu masalah sosial yaitu tidak adanya kesesuaian antar ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial. Tanpa mengetahui ukuran-ukuran apakah yang dipakai oleh sosiologi terhadap masalah-masalah sosial, tidak mungkin pula diketahui sampai sejauh mana peranan sosiologi dalam memecahkan masalah sosial ini.
Demikian penjelasan mengenai pengertian gejala sosial. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.